warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Kita akan bahas tentang klasifikasi zat. Sebelumnya, silakan siapkan alat-alat tulis untuk mengikuti dan mencatat hal-hal yang penting pada pokok bahasan ini. Kali ini kita akan pelajari tentang klasifikasi zat yang terdiri dari ada zat murni, tersusun dari unsur dan senyawa, campuran terdiri dari homogen dan heterogen. Nah, menurut susunan kimianya, zat terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal atau murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Contoh unsur adalah hidrogen. Nah, penulisan unsur ini menurut Berzelius, unsur bisa diwakilkan dengan satu huruf besar. Jika kalau misalnya hurufnya sama, maka ada huruf kedua yang dituliskan dengan kecil. Contohnya hidrogen dan helium. Rumus kimianya adalah untuk hidrogen adalah H besar, helium karena udah hidrogen sudah menggunakan huruf H besar, maka helium menggunakan huruf H dan E kecil atau H. Nitrogen simbolnya N besar, oksigen O, besi Fe karena bahasa latinnya adalah perum. Nah, penulisan lambang kimia menurut Berzelius itu mengikuti tata nama Latin. Kemudian tembaga Cu atau cuprum, seng atau zinc, silikon Si, belerang S dari sulfur, kemudian perak Ag, argentum, raksa Hg, emas Au, aluminium Al, silikon Si. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa yang tetap. Pada senyawa tidak ada sifat unsur pembentuknya lagi. Contohnya adalah air. Nah, air senyawa yang terbuat dari O dan H, sehingga rumus kimia untuk senyawa air adalah H2O. Gula merupakan penyusun dari unsur CO dan H. Garam dapur, rumus kimianya NaCl atau natrium klorida, unsur penyusunnya adalah Na dan Cl. Karbon dioksida CO2, rumus kimianya terdiri dari C dan O. Begitupun yang lainnya. Campuran adalah gabungan zat yang jenisnya berlainan. Zat di dalam campuran tidak mengalami reaksi kimia. Zat dalam campuran masih dapat memiliki sifatnya masing-masing. Contoh campuran adalah campuran gula dengan air, campuran kopi dengan air. Nah, campuran homogen atau serba sama disebut dengan larutan. Semua zat tunggal sifatnya adalah homogen. Campuran merupakan gabungan dua zat murni yang masih memiliki sifat asalnya dan tidak memiliki komposisi tertentu. Terdiri dari ada larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah campuran serba sama yang terdiri atas dua atau lebih zat. Komponen zat penyusun dalam campuran heterogen tercampur tidak merata, sehingga ada bagian dari campuran yang memiliki sifat berbeda dan bidang batas yang nyata. Campuran sendiri bisa dilakukan pemisahan dengan cara pertama penyaringan atau filtrasi. Zat hasil penyaringan disebut filtrat dan zat sisa dari penyaringan disebut residu. Contohnya pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula, penyaringan air sungai untuk keperluan air bersih. Kemudian destilasi atau penyulingan merupakan pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang ada dalam campuran. Zat hasil destilat disebut destilasi disebut destilat, zat sisa yang tertinggal disebut residu. Penyulingan dilakukan dalam alat bernama destilator. Kromatografi yaitu pemisahan berdasarkan pada perbedaan daya serap dari zat penyerap atau absorben terhadap zat yang dipisahkan. Absorpsi adalah peristiwa yang penyerapannya pada permukaan absorben. Pemisahan campuran yang berikutnya adalah kristalisasi, yaitu pemisahan campuran dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara dikeluarkan zat cairnya. Contohnya, membuat garam dari air laut, membuat gula tebu dari cairan tebu. Asam
asam. Nah, asam merupakan senyawa zat yang menyebabkan rasa asam pada bagian materi zat di dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H+. Berdasarkan terbentuknya ada asam organik dan anorganik. Organik merupakan asam yang berasal dari makhluk hidup, diperoleh secara alami dan memiliki atom karbon atau C. Contohnya asam sitrat, asam malat, asam tartar, dan lain sebagainya. Anorganik, asam organik merupakan asam yang tidak berasal dari makhluk hidup, tidak mengandung atom karbon atau C. Contohnya asam sulfat atau rumus kimianya adalah H2SO4, asam klorida atau HCl, dan lain sebagainya. Nah, beberapa asam yang kita kenal: asam asetat pada cuka, asam askorbat pada jeruk, sitrat pada jeruk juga, asam borat pada pencuci mata, asam karbonat, asam klorida pada lambung, dan lain sebagainya. Bisa kamu lihat. Basa merupakan kebalikan dari asam. Jika bereaksi dengan asam akan menghasilkan garam. Basa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida OH-. Contoh nama basa: aluminium hidroksida terdapat pada deodoran dan antacid, kalsium hidroksida terdapat pada mortar dan plester, magnesium hidroksida terdapat pada obat urus-urus dan antasida, natrium hidroksida terdapat pada bahan sabun. Perbedaan sifat asam dan basa: senyawa asam bersifat korosif, sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. Senyawa dalam asam memiliki rasa asam, dapat mengubah warna, menghasilkan ion H+ dalam air. Sedangkan basa memiliki sifat kaustik, berasal di sindicangan. Senyawa basa terasa pahit, dapat mengubah zat warna lain yang menghasilkan berbeda dengan asam, menghasilkan ion OH- dalam air. Indikator asam basa salah satunya digunakan adalah kertas lakmus, terdiri dari lakmus biru dan lakmus merah. Jika larutan bersifat asam, kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah. Jika larutan basa, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Namun, jika suatu larutan dicelupkan kertas lakmus merah dan lakmus biru secara bersamaan, ternyata pada kedua kertas tidak terjadi perubahan warna, maka menunjukkan larutan tersebut tidak bersifat asam maupun basa, atau yang disebut dengan larutan netral. Selain indikator buatan kertas lakmus tadi, kita juga bisa menggunakan indikator alami, misalnya bunga sepatu, kulit manggis, kubis ungu. Nah, ini contoh penggunaan warna ekstrak kubis ungu dalam larutan asam basa dan garam. Jika larutan bersifat asam, dia akan mengubah warna kubis ungu tadi menjadi merah atau keunguan. Sedangkan akan bersifat basa jika dapat mengubah warna ekstrak kubis ungu itu menjadi biru, kehijauan, atau kuning. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Beberapa garam yang terkenal: natrium klorida atau rumus kimianya adalah NaCl, atau nama dagangnya adalah garam dapur. Natrium bikarbonat NaHCO3 adalah baking soda. Reaksi netralisasi berguna bagi manusia. Dari produksi asam lambung yang berlebih dapat dinetralkan dengan basa. Tanah yang sudah asam oleh petani dinetralkan dengan senyawa basah atau air kapur. Pasta gigi dibuat mengandung basa untuk menetralkan mulut dari asam. Sekian materi dari saya. Jika ada ditanyakan, silakan kita diskusikan di dalam forum pembelajaran Google Classroom. Silakan melakukan pelatihan pada Google Form yang sudah disediakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.